Ya, seperti saya diskusi sama Bu Niani tadi, Bu Niani sudah mengingatkan kita ini bukan pengemis dalam konteks seperti Hasto minta dibebasin gitu. Kita bukan kasus korupsi. Ini nggak ada kasus korupsi, kita bukan Tom Lembong, bukan Hasto. Ya, kasusnya korupsi walaupun ada mungkin politisasi dari Jokowi sehingga itu bisa jadi politik juga. Tapi kalau kita purely politik, ya kan, ini purely politik, kita ini korban dari kekejaman Jokowi yang secara politik itu betul-betul iblis binatang. Gitu loh. Ya, saya itu di zaman Soeharto sama Jumhur masuk penjara. Ya dulu karena memang Soeharto itu rejimnya otoriter. Jokowi siapa dia? Bisa tiba-tiba dia merasa hebat di Republik ini dari gorong-gorong terus bisa menghukum saya sama Jumhur yang membuat demokrasi di Indonesia. Kenapa? Ya makanya ini mungkin ada bau-bau jin dari bau tanah gitu, gorong-gorong itu keluar dari situ. Sekarang wajahnya udah bingung gitu, yang mana Jokowi asli, mana Jokowi yang palsu dia mas ya. Mukanya kok berubah. Nah, kita ini korban, bapak ibu-ibu sekalian, jadi korban itu korban dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Makanya saya jelaskan kepada beliau, kepada Profesor Dasko, gerakan saya dan Yudi. Bukan, ini apa namanya, daripada ini Bang Atta. gampang jadinya supaya nggak kena unsur kalau supaya nggak kena unsur. soalnya yang kumpul di sini ada mantan tahanan, mantan narapidana, yang sedang diproses juga masih ada, residivis juga ada, banyak soalnya. Tapi semuanya untuk negeri, jadi jangan takut, kita tidak terkalahkan. Merdeka. Caki Kemanusiaan Inisiatif perkuat Presiden Prabowo terbitkan amnesti untuk tapol-napol era kekuasaan Jokowi. Dengan semangat proklamasi kemerdekaan 1945 dan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada tanggal 17 Agustus 2025, hari ini kami mendorong dan memperkuat Bapak Presiden Prabowo untuk menerbitkan amnesti, abolisi, rehabilitasi untuk para tahanan, narapidana, mantan tahanan, dan mantan narapidana berlatar belakang politik di masa kekuasaan Jokowi. Kalau Masyur CS ini juga irisannya masih ke Pak Jokowi, jadi kita minta dihentikan juga ini apa namanya kriminalisasinya. Wajib itu. Hal ini menjadi momentum penting dalam pemulihan keadilan antara negara dan rakyat Indonesia menuju persatuan nasional yang didasari prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Selain itu, juga menjadi praktek penting perwujudan program Astacita ke-1 Presiden Prabowo, yaitu penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pemulihan keadilan atau yang kita kenal dengan kata restoratif justice antara negara dan rakyat memiliki substansi penting untuk mencapai tegaknya kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian, di mana tindakan ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menguatkan pembangunan berkelanjutan dalam seluruh sektor-sektornya, di mana prinsip-prinsip yang mendasari pembangunan berkelanjutan ini memiliki basis originnya sebagai sebuah negara yang didasari Pancasila dan termanifestasikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Declaration Universal of Human Rights. Dalam konteks pemulihan keadilan antara negara dan rakyat ini, perdamaian dan kemanusiaan menjadi payung utuh yang melampaui sistem dari norma hukum itu sendiri. Meskipun outputnya secara teknis tetap menggunakan norma hukum legal formal secara konstitusional
yaitu amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagai hak politik hukum khusus atau hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden sesuai pasal 14 Undang-Undang Dasar 45. Untuk kasus pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, ini merupakan praktek dan tindakan salah satu program utama Presiden ke-8 Prabowo Subianto dalam Astra Cita ke-1, yaitu penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tindakan ini menjadi terobosan politik hukum luar biasa Presiden ke-8 Prabowo Subianto melalui hak hukum presiden atau Presidential Judicial Rights dalam hal penghormatan yang tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, di mana hak asasi manusia menjadi prinsip moral yang melandasinya. Dalam konteks ini adalah pemulihan keadilan untuk tahanan, narapidana, mantan tahanan, dan mantan narapidana, dan yang dalam diproses hukum yang terkait dan berlatar belakang politik atau memiliki irisan dengan situasi politik, di mana pasal-pasal seperti makar, pencemaran nama baik, penghinaan terhadap kepala negara, Undang-Undang ITE, perbuatan onar, dan kebohongan, ini pasal 14, 15 Undang-Undang 1 sudah dicabut sama judicial review-nya Pak Mas Haris Azhar, dan berbagai macam bentuk aturan-aturan hukum pemidanaan lainnya. Sehingga persoalan-persoalan ini menjadi usaha dan pekerjaan Presiden Prabowo sebagai kepala negara untuk merekonsiliasi antara rakyat dan negara, dan dalam hal ini rakyat dan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada masa lalu yang saat ini dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo, negaranya bukan Pak Joko Widodo lagi, agar cita-cita persatuan nasional dapat dicapai secara demokratik, inklusif, melalui perdamaian, dan menjadi manifest persatuan nasional. Amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang diberikan kepada tapol-napol yang terdiri dari para agamawan atau ulama, aktivis, mahasiswa, profesional, pelajar, akademisi, purnawirawan TNI Polri, penggiat media sosial, atau warga biasa seperti ibu-ibu rumah tangga dan individu-individu dari kelompok masyarakat lainnya yang terkena persoalan hukum dalam pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo tentu memiliki dampak besar. Bukan saja menyangkut kepentingan sektoral terkait hukum, sosial, dan politik ansih, melainkan sebuah rasa bebas dari rasa takut, rasa curiga, paranoid, dan segala macam bentuk tekanan mental maupun fisik hingga kematian yang dialami dan atau setidaknya pernah dialami atas pemidanaan masyarakat yang menyangkut kebebasan berbicara, berekspresi, dan segala tindakan penyampaian ide untuk menyalurkan hak-hak sipil dan konstitusionalnya serta partisipasinya dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dan hal ini menjadi dampak besar ketika pemulihan keadilan antara negara dan rakyat dapat diwujudkan secara konkret oleh Presiden Prabowo sebagai kepala negara. Selain itu, dampak dari pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pencapaian salah satu agenda SDGs atau Sustainable Development Goals yang dapat berdampak untuk kesejahteraan rakyat yang diselenggarakan negara. Hal ini menjadi agenda ke-16 SDGs, yaitu perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat. Membahas hak sipil dan politik seperti keamanan pribadi, akses terhadap keadilan, dan kebebasan fundamental. Sehingga tindakan ini juga menjadi kekuatan negara atas penguatan rakyat. Tentu tindakan penguatan rakyat dan negara dalam hal kepastian hukum dan terwujudnya hak asasi manusia ini dapat menjadi acuan dalam hal investasi, pengurangan hutang luar negeri, bahkan puncaknya penghapusan hutang luar negeri di Indonesia. Ini seperti di Brazil, seperti di Chili pernah terjadi seperti ini. Dan penguatan keuangan Indonesia. Argumentasi yang mendasari ini adalah penghormatan tinggi negara terhadap kemanusiaan dan keadilan yang berdampak menguatkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap negara menjadi kuat. Sehingga
mitra-mitra kerjasama internasional juga memiliki kepercayaan tinggi terhadap Indonesia atas stabilitas yang terjadi dan mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan terhadap tatanan negara Indonesia di tingkat lokal, nasional, dan global. Pemulihan keadilan dalam amnesti dan abolisi dan rehabilitasi ini menjadi perhatian khusus atas inisiatif Presiden yang menangkap berbagai keinginan, dorongan, masukan dari masyarakat sipil untuk diwujudkan melalui tindakan hukum Presiden, di mana suara-suara dari pergerakan rakyat dari bawah ke atas atau bottom up menjadi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan Presiden yang demokratik. Ini dari pembahasan teman-teman, kemudian terjadi situasi yang terjadi seperti ya proses kriminalisasi dan lain-lain, kondisi sosial yang nggak stabil, makanya kemudian dari rapat disimpulkan satu kerangka aspirasi, nanti saya baca ya. Untuk itu kami menyampaikan aspirasi dari partisipasi kami, yaitu satu, apresiasi kepada Presiden Prabowo dalam mewujudkan demokrasi nasional dan harapan-harapan demokrasi ke depan dengan dihapuskannya diskriminasi politik, sosial, ekonomi, dan tegaknya supremasi keadilan tanpa kriminalisasi politik dalam segala bentuknya. Dua, tuntutan amnesti, abolisi, rehabilitasi kepada tapol-napol berlatar belakang politik di era kekuasaan Jokowi. Tiga, dibentuknya Komisi Kebenaran dan Keadilan. Empat, mendorong dilakukannya restorasi keadilan secara total. Kelima, ditetapkannya Hari Aktivis Nasional oleh Presiden Prabowo. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan ya. Sebagai bentuk penguatan negara dan rakyat terhadap aktivis secara patriotik yang merupakan salah satu kekuatan negara Indonesia sekaligus sebagai kekuatan demokrasi kelima, yaitu kekuatan rakyat. Jakarta, 15 Agustus 2025. Yudi Samudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yudi. Ya, terima kasih. Menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bang Yudi Samhudi, kami undang ke depan para pembicara kita sore hari ini, Bang Syahganda Nainggolan. Berikutnya Bang Jumhur Hidayat. Kursinya banyak. Kursinya 5, Bang. Kemudian Bang Rijal Kobar. Lanjut Dengan Ibu Nelly Ringgo Ringgo. Roy Suryo. Kami persilakan untuk ke depan sebagai pembicara kita hari ini. Dan juga kepada Mas Roy Suryo. Ini ada yang mau disampaikan, ayo. Kami ulangi lagi kepada Bang Syahganda Nainggolan, Bang Jumhur Hidayat, Bang Rijal Kobar, dan Ibu Nelly Ringgo Ringgo. Sama saya satu SPK. Yang ketawa tuh pasti peta masuk. Kalau ada SPK, sprindik. Ayo Bang. Ya, kami Abang-abang persilakan. dan ibuku sayang. Ayo. Diiringi musik. Iya. Oh, Bang, tolong iringi musiknya Bang. Oh, iringi musik, Mas. Lagu semangat nih, lagu semangat. Lagu Ayo, kebebasan. Mas Roy Suryo. Sebentar aja, Mas. Harus Ya, disampaikan harus apa yang disampaikan. mau diundang-undang, harus disampaikan. Iya. Minta musiknya Bang. Yang semangat ya. Untuk mengundang para pembicara kita ke atas panggung. Ya, tepuk tangan dong untuk para pejuang-pejuang kita nih. Bang Syahganda Nainggolan. Iya, Mas Roy Suryo. Iya, Bang Jumhur Hidayat.
Gak apa-apa bang, ini udah ada bang, udah ada bang sini. Ibu Nelly Siringgo Ringgo. Iya. Satu lagi Bang Anton masih dalam perjalanan. Anton bermana? Ayo Nelly. Ayo. Kita bisa mulai dulu. Nanti Mas Anton menyusul. Kami tidak diberikan tema, artinya pembicaranya bebas. Jadi kami persilakan. Senior dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, bagus nggak? Bagus lah. Jadi gini ya, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini harusnya settingnya nih setting bebas teman-teman di sini karena tokoh-tokoh semua yang hadir, ada Bang Habil, ada Boleh, nanti bisa. Ibu Firja Hussein, ada Hatta Taliwang, Bang Hatta, Eko, Edi Mulyadi yang ngelawan jin dia. Saya nggak berani ngelawan jin dia. Semua benar. Semua benar ya. Iya, akhirnya jin semua isinya di kain. Kan, prostitusi malah ya kan, dan lain-lain ya. Ibu Saracen kita nih, Ibu Asma Dewi. Ya, teman-teman Kobra apa semua udah pada ini ya. Ya, banyak lah teman-teman sini. Jadi saya nggak merasa punya hak melebihi dari teman-teman. Tapi intinya saya cuma satu aja. Intinya ini kan kita tadi Bu Firja bilang saya udah ngomong tuh sama Menteri Hukum. Dia udah siap melakukan amnesti kata Bu Firja tadi. Tapi perlu ada tekanan atau lebih tepat arahan lebih besar dari Prof Dasko. Nah, pembicaraan saya dengan Prof Dasko ini kemarin sebenarnya ada ya. Cuman kan ini kan Pak Dasko ini selalu bilang sama saya, kan lu jangan bocor-bocorin dong kalau kita ngomong nih gitu ya kan. Ya gue bilang, gue bukan ngebocorin kalau soal tapol-napol, ini memang harus publik. Ini harus diketahui publik karena kita tidak mengemis pada Prabowo soal ini. Ya, seperti saya diskusi sama Bu Niyani tadi, Bu Niyani sudah mengingatkan kita ini bukan pengemis dalam konteks seperti Hasto minta dibebasin gitu. Kita bukan kasus korupsi. Ini nggak ada kasus korupsi, kita bukan Tom Lembong, bukan Hasto. Ya, kasusnya korupsi walaupun ada mungkin politisasi dari Jokowi sehingga itu bisa jadi politik juga. Tapi kalau kita purely politik, ya kan, ini purely politik, kita ini korban dari kekejaman Jokowi yang secara politik itu betul-betul iblis binatang. Gitu loh. Ya, saya itu di zaman Soeharto sama Jumhur masuk penjara. Ya dulu karena memang Soeharto itu rejimnya otoriter. Jokowi siapa dia? Bisa tiba-tiba dia merasa hebat di Republik ini dari gorong-gorong terus bisa menghukum saya sama Jumhur yang membuat demokrasi di Indonesia. Kenapa? Siapa ngana? Ya makanya ini mungkin ada bau-bau jin dari bawah tanah gitu, gorong-gorong itu keluar dari situ. Sekarang wajahnya udah bingung gitu, yang mana Jokowi asli, mana Jokowi yang palsu dia mas ya. Mukanya kok berubah. Nah, kita ini korban, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi korban itu korban dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Makanya saya jelaskan kepada beliau, kepada Profesor Dasko, gerakan saya dan Yudi. Ini Samudi, Bu Nelly, saya sebut juga nama Bu Nelly ke Prof Dasko. Ini gerakan terbuka, ini bukan gerakan tertutup. Kita tidak ngemis kepada Pak Prabowo, Pak ngemis. Ini kewajiban kepala negara, ya. Apalagi Pak Prabowo mengatakan bahwa dia itu mencontoh Nelson Mandela. Ya kan, Nelson Mandela itu ketika dia berkuasa, dia langsung membuat namanya Komite Rekonsiliasi dan Kebenaran. Jadi kita menuntut kepada presiden, bukan kita mengemis, menuntut kepada presiden agar beliau, karena semangatnya sama kita, membentuk Komite Rekonsiliasi dan Kebenaran. Ya, kita juga nggak ada masalah rekonsiliasi dengan Jokowi seperti misalkan dulu Nelson Mandela kulit hitam rekonsiliasi dengan kulit putih. Cuman rekonsiliasi kan bukan kosong-kosong. Ya kan, rekonsiliasi kan dengan Jokowi ya iya, kasus Jokowi kekerasan demokrasinya oke, misalnya gitu kita melakukan dialog apa konsekuensinya misalnya, tapi kejahatan Jokowi ya harus diperiksa dong. Sama aja seperti kulit putih di Afrika Selatan kan dia dikoreksi oleh pemerintahan Nelson Mandela. Jadi ada yang dikoreksi, misalkan betul nggak Jokowi sekarang kalau kata Bitor Suryadi punya uang
1.000 triliun di bunker di bawah tanah, kan kita mau periksa juga dong. Ya kan, kita kan semua pernah di penjara nih. Teman-teman kita yang kriminal kan banyak juga waktu di penjara. Coba kita suruh mereka tuh ngincer itu loh bunkernya Jokowi. Hah? Jangan-jangan teman-teman Yudi di Bareskrim dulu mana Yud? Coba itu kirim dulu tuh metakan rumah Jokowi di Colomadu atau di Solo, jangan-jangan ada 1.000 triliun kan? Ya kita bilang kita bagi-bagi dong. Kita ini kan One Piece semua bajak laut. Ya enggak? Jadi kita bagi dong kan gitu ya kan, misalkan ilustrasinya. Jadi ada yang dalam teori Nelson Mandela itu rekonsiliasi dan kebenaran itu ada yang bisa dinegosiasikan, ada yang tidak bisa dinegosiasikan. Misalkan hak-hak kulit putih dulu, misalkan di Afrika Selatan itu ada WC toilet itu cuma boleh orang kulit putih, kulit hitam nggak boleh, misalkan itu dihapus, gitu-gitu loh. Ya kan, orang dulu misalkan di Indonesia ini boleh pakai ijazah palsu jadi presiden, wapres, sekarang nggak boleh lagi dong. Kan harus ada komitmen itu. Ya kan, kalau besok kita periksa ijazahnya Gibran, misalkan palsu kan, iya kan turun dong. Jangan kemudian orang tuh bilang satu paket enggak, yang presiden tuh boleh sendiri, kayak Habibie presiden sendiri, nggak perlu ada wakil. Ya kan, kalau perlu ada wakil kita dukung Dasko aja jadi wakilnya, enggak? Ya kira-kira kan Edi Mulyadi itu yang kemarin podcast dia sama si apa? Sama RH dia bukan Saganda, Edi Mulyadi kemarin podcast sama Repli Harun soal D, makanya abang suka nonton dong punya Edi podcastnya, jangan sombong mantang-mantang dianggap kecil punya Edi nggak pernah nonton Bang Abil nih. Itu candanya gitu, artinya kita bukan menolak rekonsiliasi tapi ada negosiasinya. Nah ya teman-teman sekalian, saya menyetir tadi yang kata Buniani ini sebenarnya orang yang pertama ditangkap ya, baru Bu Firja, baru kelompok kita nih yang sama Ibunda Rahmawati Soekarno Putri. Saya ini kan sebenarnya ditangkap juga harusnya, cuman diselamatin sama Mas Eko. Mas Eko bilang, kan nih gue lagi ditangkap dibawa ke Brimob, HP gue nggak diambil nih, gue kasih tau lu kabur aja kata Mas Eko. Gitu gue makanya waktu Bu Rahmawati Kiplan Jen sama Mas Eko ditangkap, saya berhasil kabur. Gitu ceritanya, kalau nggak saya nomor sama tuh sama Mas Eko. Kloter pertama harusnya saya, kloter pertama sama Hatta Taliwang. Hatta Taliwang pas ditangkap nyelamatin, Saganda mana buah-buah nggak tanggung jawab, kata Taliwang. Selamat juga saya. Nah teman-teman sekalian, ini kita di dalam data itu yang saya serahkan kepada Prof. Dasko itu data yang diberikan oleh Jaki sebagai masukan pertama, dikombinasikan dengan data yang ada di Persaudaraan Tapol-Napol, kemudian kita rapat bersama, kemudian kita mutakhirkan, jadilah data itu kemarin baru sekitar 200 yang ada nama-nama dan klasifikasi sampai 13 kasus ya, dan itu baru mencakup 177 kalau nggak salah. Nah kemudian si Yudi hari ini mengupdate lagi 200-an, kita ada sekitar 1.000 ya teman-teman sekalian. Itu dulu ada yang di penjara sama saya itu Doradong. Misalkan kan orang nggak tahu Doradong, ada orang kasus yang dia itu membuka nomor data pribadinya Denny Siregar, Densi, ingat nggak? Orang Telkomsel. Itu ditangkap juga itu. Banyak sekali zaman ini. Ada orang yang mengkritik Parcok. Dia kerja di mana, di Kalimantan Timur. Dia cuma goreng-goreng isu Parcok ditangkap, masuk juga. Dari kerjanya dipecat. Ya, belum lagi ada cerita si Kobra kemarin. Dulu tuh ada yang diseret-seret, diikat tali tangannya di ya kan abis Bawaslu itu diikat, diseret tangannya badannya berdarah-darah. Nah itu saya sampaikan semua ke Pak Dasko, Pak ini situasinya teman-teman ini semua pendukung Prabowo sampai 2024 kecuali saya dukung Anies kemarin, saya bilang. Tapi foto yang kita foto kemarin, ini semua pendukung Prabowo sampai akhir, saya bilang. Iya bang, dia bilang gitu ya kan. Nah supaya jangan nanti kita pecah belah lagi ya. Kita kan kemarin masih ada isu pecah belah, ada yang dukung Anies, ada yang... Nah ini konteksnya kita tetap fokus pada hak-hak kita yang dijalimi oleh rejim Jokowi. Ya Dr. Anton Permana. Selamat datang Bang Anton. Ini Dr. Anton Permana ya, saya perkenalkan dia kepada Ibu Vivi. Mana Ibu Vivi tadi? Bang Anton mungkin bisa langsung ke depan kali, iya. Memang kursinya sudah disiapkan. Nah, karena si Ibu Vivi ini selalu mau bilang ini anak-anak yang korban ini bang bisnis. Bisnis itu orang Padang harus ketemu orang Padang.
sama-sama orang bisnis. Ini Anton orang Padang pebisnis. Nah, salam. Jadi harapan saya nanti kita Bu Vivi dalam konteks kita buat klub koperasi. Ini Anton kan udah bersedia jadi payung, ya kan? Nanti dibawa ke Ferry Juliantono lah, kemana itu kan bisa. Tapi kalau saya Ibu Pipi ajak bisnis pusing kemarin langsung stres. Saya mau Bu Pipi sama si Ibu apa kemarin kita mau pelihara ayam di Sukabumi, Hilda. Itu langsung stres duluan pelihara ayam itu. Iya nggak apa-apa. Ini kan teman-teman korban ini kan banyak kehilangan pekerjaan nih, Bang Dul. Jadi kita berusaha untuk buat operasinya. Demikianlah mungkin yang dari saya berharap bahwa atas kebaikan Presiden nantinya dan tentu penghubung saya ini terserah yang lain nggak setuju, saya selama ini menyerahkan data-data ini kepada Pak Dasko ya, dan beberapa teman-teman yang rapat kemarin sepakat kita menyerahkannya kepada Pak Dasko, termasuk Bu Nelly dan Pak Yudi juga, selain ke Menteri Hukum dan HAM juga ke Pak Dasko. Kan kita nggak mungkin ngasih ke temannya Pak Habil temannya Pak Sapri Samsudin kan gitu. Kalau ngasih sana kan bukan bagian hukum, itu kan bagian Agrinas nanti ya nggak, dapatnya kita lahan lagi ya nggak. Jadi ke bagian hukum kita mau amnesti dulu nih, amnesti sama abolisi rehabilitasi. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bang Roy Suryo, kami minta maju ke depan Bapak Eko Suryo untuk menempati kursi. Sama tadi Pak Jumhur kok ke belakang tuh Pak kenapa? Jumhur, Bapak jadi ke belakang, Bang. Bang Hatta Taliwang. Bang Hatta Masih Taliwang. ada? Silakan Pak. Ayo Bang, jadi ini kita bebas-bebas aja ya, bener ya Bang Saganda? Oh, jadi Bang Saganda turun, Bang Habil naik. Biar bisa ngomong semua. Gitu dong apa? Alisa. Baik, Ya. kami persilakan pada Bang Mas Roy Suryo. Ya, izin sebentar, senior-senior nggak apa-apa karena habis ini sama si Dini cuma mau zoom sebentar, nanti takutnya waktunya masuk. Jadi terima kasih atas inisiasinya, ya Pak Syahganda dan Pak Judi yang tadi sudah menyampaikan poin-poinnya. Mungkin kategorinya tambah satu lagi untuk apa? Bukan hanya tapol, napol, tapi catapol lagi. Calon lagi kita itu, ya, betul, karena minggu depan sudah dipanggil lagi. Jadi kemungkinan masuk lagi, ya kan gitu. Jangan lah, kan udah ada jaki sekarang. Amin, ya. Tapi kita sepakat bahwa tadi saya setuju, Pak Syahganda, kita fokus dulu pada apa yang mau kita perjuangkan, karena memang boleh saja Presiden itu sendiri, nggak usah sama wapresnya. Karena kalau itu saya jamin, Bapak Ibu semuanya, yang namanya Fufu Fafa itu ya memang si dia, ya 99,9% yakin. Dan apa? Dia itu barusan juga follow akun judi online. Sudah jadi wapres. Sudah jadi wapres, follow akun judi online. Ada 3 lagi akun yang di follow. Dan kemudian dengan enaknya sekretariat wapres itu cuma bilang sudah kita unfollow kok gitu. Kok enak banget sudah di unfollow, itu ibaratnya pencuri itu sudah nyuri, udah kita kembalikan, ya. Tapi pesan barusan juga yang tadi saya terima ya dari Pak Anton, maju terus, siap, kita tetap maju terus ya. Bahkan kami insya Allah beberapa hari lagi dalam kado 80 tahun kemerdekaan, kami akan menerbitkan buku. Di kami itu 3 orang, RRT, Roy Rismontiva, itu akan menerbitkan buku namanya Jokowi's White Paper, 580 halaman, isinya penelitian yang kami lakukan, detail banget. Jadi dan itu bisa dibaca dengan enak, dan itu nanti akan kita akan kita launching, grand launchingnya sekitar tanggal 27 Agustus. Maunya 17 Agustus, tapi karena terlalu dekat dan nanti ketutup acara 17-an, 18 kita ke Jogja. Jadi daripada nanti kemapet 27. Buku itu akan berisi segala kebohongan, segala kepalsuan soal mulai dari skripsi, KKN sampai dengan ijazah Jokowi. Ya, clear banget itu. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita semua sepakat di sini, Pak Ganda, kita semua adalah korbannya Mulyono nih. Nah, ini korban. Nah, jadi makanya tadi saya belum pakai kaos putih dulu, nanti ketutupan ya. Jadi ini bukan korbannya Profesor Mulyono, bukan ya gitu. Ini Mulyono yang
wajahnya Sebelah, sebelah. Ya, di sebelah. Jadi itu saja Bapak dan Ibu, saya sangat support ya, dan mohon izin saya nanti ke belakang sebentar, mau zoom sebentar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tumben nggak bawa wayang ya Mas ya? Terima kasih Mas Roy Suryo. Mungkin sebagai ini Bang, Ke belakang sebentar ya. ya ini masih ada kursi yang kosong. Yang kosong. Bang Habil. Bang itu aja, Bang Budiani. Oh, Bang Buniani. Bang Buniani banyak cerita nih pasti. Bang Buniani kami. Ayo Bang, bagi ini Bang. Untuk share ini di sini. Ayo dipersilakan, Bang. Kalau nggak pakai di Mulyadi jauh-jauh. Oh perempuan. Ibu Asma Dewi. Untuk bagi-bagi Bu, ayo. Tepuk tangan Tepuk untuk tangannya Ibu mana nih? Asma Dewi. Jadi ini untuk info saja bahwa kasus yang dijelaskan oleh Mas Roy Suryo itu memang masih berlanjut Bang. Termasuk saya besok hari Selasa Dan salah dipanggil. satunya Bang. Dipanggil sebagai saksi 1 besok hari Selasa. Tanggal 19 di Polda Metro Jaya. Doain. Yang penting kita terus berbicara, bersuara kebenaran untuk Indonesia. Silakan dilanjutkan. Monggo, siapa yang belum? Bang Anton Permana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat semuanya ya. Saya nggak banyak-banyak Bang, izin hanya 2 hal yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, apapun itu kita tentu tetap mengapresiasi ya. Insya Allah sebentar semua para tapol dan napol ini akan mendapatkan amnesti, walaupun dalam tanda petik secara moral, material ya kita sudah mengalami ya. Kita sudah dipenjara, kita sudah dihinakan, kita di berbagai macam dipermalukan dalam ketika rezim itu berkuasa. Tapi saya yakin secara psikologis, secara administratif ini sangat berdampak positif pada kita semua. Contohnya kemarin Bang, izin waktu saya ke Singapura, kita habis tuh acara di Batam sama Bang Sanggada, saya masih dicekal tuh Bang yang ketiga kali itu. Masih dicekal, tapi saat itu saya lakukan perlawanan. Ini saya dicekal yang ketiga kali. Saya akan memberikan keterangan apa sih masalahnya sebenarnya. Di Singapura ya, di ICA, Intelligent Imigrasinya gitu. Nah akhirnya pimpinannya dari ICA itu turun, karena yang level bawah yang bisa jawab, ternyata betul, ada notice saya itu sebagai aktivis kami Bang. Aktivis kami yang dipenjarakan dan saya itu di brand seolah orang yang sangat berbahaya. Kurang ajar nggak ini? Gitu. Ini kurang ajar nih. Karena apa? Pertama, ya, taruhlah kita berbicara organisasi namanya kami kan. Kami kan tidak pernah menjadi organisasi terlarang. Ternyata artinya di sini adalah telah terjadi ya, penyalahgunaan wewenang oleh aparat-aparat tertentu ya, untuk memframing ya, saya ini seorang penjahat gitu kan. Nah, perdebatan itu sampai 3 jam Bang. Sampai 3 jam kita berdebat sampai jelaskan. Sekarang kita googling sebelah. Itu zamannya Jokowi, sekarang zamannya Prabowo berbeda sebelah. Jokowi itu siapapun yang nggak setuju sebelah. Itu lebih komunis daripada komunis sebelah. Dipenjarakan sebelah. Dikriminalisasi sebelah. Nah, itu era itu sudah selesai sebelah. Sekarang eranya Prabowo. Kenapa saya masih dicekal? Nah, ternyata dalam sistem mereka itu harus aparat terkait lagi mengkonfirmasi kata dia. Nah, oke, berarti saya harus hubungin Depo atau siapa ini sebelah? Oh enggak, gini aja Pak Cik, kata dia kan, kita diskusi kata dia. Diskusi, permasalahannya apa? Ya saya ceritakan Bang, tentang Undang-Undang Ciptaker, Omnibus Law dan ini kita mau ada amnesti. Betul kan di googling, kau googling aja tuh ada amnesti. Saya pun nggak tahu jumlahnya, malah dia yang nyebutkan Bang, ada 1178 ya. Iya, yang akan mendapatkan amnesti. Baru mereka oke, kalau gini kita selesaikan di sini saja kata dia. Ya saya harap Singapura jangan ikut campur urusan politik dalam negeri Indonesia, dia bilang. Ngapain dia bilang kan? Nah ini contoh dampak secara administratif dan psikologis. Ya kita sebagai tapol dan napol bagi orang yang nggak paham itu seolah jahat sekali gitu. Jahat sekali. Nah saya sebagai pebisnis juga Bang itu pengaruh gitu. Ya kita ketemu. Iya gitu. Nah, antum pernah kok rasa ingat ya namanya kita ketemu, langsung keluar di Google itu, ramai itu kan gitu. Nah, saya harap dengan amnesti ini, saya insya Allah dikabulkan ya. Ini sangat berdampak positif untuk kita semua. Terus yang kedua, saya menindaklanjuti apa yang disampaikan Bang Roy Suryo tadi betul. Kita harapkan juga adalah
dengan pemberian amnesti ini ada sebuah jaminan tidak akan ada lagi upaya kriminalisasi oleh pemerintah atau penguasa terhadap suara-suara para aktivis gitu. Tidak ada pembungkaman lagi gitu kan. Karena istilahnya gini, ketika sebuah kebenaran itu dibungkam, berarti ada kejahatan dan kebusukan sedang disembunyikan. Betul tidak? Betul. Nah, fakta empiris yang kita harapkan itu adalah tidak ada lagi upaya kriminalisasi terhadap Rosuryo, Risman Sianifar, Dr. Tifa, Abraham Samad, dan teman-teman lainnya. Setuju? Setuju. Nah, kita harapkan itu salah satu ya, saya yakin Pak Prabowo tetap adalah seorang pemegang kekuasaan tertinggi, ya. Tidak bisa disetir. Makanya semoga podcast kita hari ini dilihat oleh Pak Kapolri ini, Bang. Presiden sekarang itu adalah Prabowo. Ya, seperti Pak Gatot bilang kemarin di dia, salah satu statementnya, jangan coba-coba lagi gaya-gaya lama di periode Pak Prabowo ini. Tidak ada lagi pembungkaman upaya kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Setuju kita semuanya ya? Setuju. Oke, setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung menyambung. Bu Asma. Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya meminta kepada Bapak Prabowo untuk mengabulkan permohonan kami, kewajiban Bapak untuk memberikan amnesti, rehabilitasi dan abolisi, amnesti dan rehabilitasi. Karena kita semua adalah merupakan korban dari Jokowi yang untuk bela negara, untuk melindungi bangsa dan negara kita dari penjajahan dalam bentuk yang lain. Kita harus bebas berbicara untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyusahkan rakyat dan menindas rakyat. Sekarang pun ada juga pejabat-pejabat Pak Prabowo yang melakukan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, meresahkan rakyat, terutama mengenai kebijakan tanah, rekening, dan segala macam. Mohon Bapak segera menindaklanjuti, memberikan pencerahan kepada pejabat-pejabat Bapak yang OTBD digaji dengan pajak rakyat, yang rakyat itu gajinya adalah UMR. Sedangkan pejabat-pejabat itu gajinya adalah ratusan juta atau puluhan juta. Jadi kami memohon kepada Bapak, jangan ada lagi kebijakan-kebijakan pembantu-pembantu Bapak yang meresahkan rakyat Indonesia. Saya mohon segera niat Bapak untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia bisa dilaksanakan. Kebijakan Bapak harus pro rakyat, tidak ada lagi kriminalisasi. Kalau ada rakyat yang ingin mengkritik kebijakan-kebijakan pejabat Bapak, tidak boleh ada lagi yang masuk di dalam penjara. Saya mohon dengan sangat Bapak, saya tahu Bapak juga merasakan bagaimana rasanya difitnah, dikriminalisasi sebagai penjahat HAM, sebagai segala macam. Pasti Bapak merasakan di hati Bapak bahwa Bapak sedih, walaupun Bapak bilang menerima itu semua. Tapi tidak semua bisa menerima karena ada akibat kegiatan kriminalisasi dari Bapak Jokowi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bercerai dari suaminya, ada yang bercerai dari istrinya, ada yang meninggal. Jadi mohon Bapak perhatikan apa yang kami katakan sekarang ini. Mohon segera ditindaklanjuti. Saya bukan memerintahkan kepada Bapak, tapi mohon kebijaksanaan Bapak untuk memenuhi permohonan rakyat yang sebenarnya merupakan majikan dari pejabat-pejabat di negara ini. Jadi mohon Bapak, sekian saya cuma hanya menyampaikan itu, jangan ada lagi kriminalisasi. Semoga semua rakyat yang ingin mengucapkan kritik atau menyampaikan pendapat harus diterima dan tidak boleh ada lagi yang masuk bui. Betul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk selanjutnya mungkin Ibu Nelly. Tes 1 2. Merdeka! Merdeka! Salam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian
saudara-saudaraku seperjuangan yang hampir di sini datang, mungkin separuhnya sudah pernah masuk di dalam penjara. Ya, kita sudah pernah menikmati indahnya rasa di penjara itu. Meskipun ada yang beragam, ada yang sebentar, ada juga yang lama seperti teman kita Pak Gus Nur, saudara kita Gus Nur, ya hampir berapa tahun ya, 4 tahun. melewati 4 tahun ya. Iya. Begitu juga dengan saudara kita Bambang Tri, sampai sekarang masih sampai sekarang pun masih di penjara. Jadi saya ini adalah korban yang kedua, tetapi saya melakukan perlawanan yang pertama dengan Bapak Presiden Jokowi. Karena waktu itu tahun 2014 saya melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan Joko Widodo. Waktu itu beliau masih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena pada saat itu saya termasuk tim relawan. Jadi ini saya orang yang pindah ini, orang aktivis yang bertobat. Kembali ke jalan yang benar. Jadi waktu 2014 saya gugat beliau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pada tahun 2012 saya adalah relawan yang mungkin cukup militan. Kalau ditanya orang PDI pasti tahu saya. Dan sampai beliau menang, ada beliau yang menjanjikan kepada saya yaitu untuk pemberdayaan masyarakat. Yang saya minta itu bukan jabatan, yang saya minta itu bukan kue-kue kekuasaan, tetapi yang saya minta itu adalah untuk kemanusiaan, untuk saudara-saudara kita yang pada saat itu tidak mempunyai pekerjaan. Baiklah, bagaimana caranya supaya dibangun satu usaha untuk masyarakat seperti Badan Usaha Milik Rakyat Jakarta dengan diberdayakan dan juga diberikan pelatihan sekarang untuk menjadi tenaga yang terampil sehingga mereka bisa diberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Tapi rupanya itu janji itu hanya janji apa namanya ya, JJS, apa itu JJS itu, janji surga. Dari di situ saya mulai rasa kecewa. Saya kecewa sekali dan saya mempunyai kontrak politik untuk itu. Sehingga pada tahun 2014 saya menggugat Bapak Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menjelang beliau, dan satu lagi karena saya merasa beliau belum pantas untuk mengajukan diri sebagai presiden karena belum selesai masa jabatan beliau sebagai gubernur. Nah, di situ saya gugat, tapi ya karena mungkin sudah ada permainan di belakang semua itu, saya di NO-kan. Saya nggak tahu apakah bisa seperti ya di NO-kan sih masih bisa dilawan lagi sih sebenarnya ya. Tapi itu sudahlah, itu masa lalu. Beliau juga sudah tidak menjadi apa-apa sekarang, sudah menjadi rakyat biasa. Nah, ya ini eksesnya. Jadi saya dengan berbagai macam aneksasi ya, pokoknya bagaimana ini perempuan Nelly Siringo-Ringo ini harus masuk penjara gitu. Saya memang agak keras untuk mengkritik beliau, mungkin terlalu keras, tapi menurut saya itu hak saya karena saya mempunyai apa ya, dasar hukum konstitusi kita yang memang memberikan ruang untuk berbicara, dan itu adalah ruangnya apa, konstitusi. Siapa ya dari kita yang berani melawan konstitusi? Kan nggak ada. Jadi itu hak saya sebenarnya untuk bersuara. Dan menurut saya namanya kritik itu nggak ada yang manis. Kalau yang manis itu rayuan, bukan kritik. Ya. Rayuan itu dengan lemah lembut, tapi kalau kritik itu sebenarnya bukan untuk sesuatu yang jahat, tetapi untuk menyadarkan atau membenarkan sesuatu yang salah untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah itu saya mewakili saya pada saat itu dengan Bu Asma satu penjara. Jadi kami berdua
kebetulan penjara kami ini sangat bersebelahan. Bu Asma di depan, Bu Asma di sebelah kanan, saya di sebelah kiri. Jadi kami saling bersapa. Kebetulan kami di Cipinang, tapi kami ditahan di Pondok Bambu. Di Pondok Bambu. Cuma kami ditahan pertama kali ditangkap di Bareskrim. Jadi begitu juga apa namanya, kalau Bareskrim itu kelas-kelas berat katanya ya. Begitu juga dengan saya dengan Bu Asma ditangkap di Bareskrim. Setelah itu, setelah kita menjalani sudah P21, kita dipindahkan ke Pondok Bambu. Jadi beliau bersebelahan dengan saya penjaranya. Jadi setiap sore kita selalu bersapa. Kamu di penjara ya? Jadi setiap hari, selamat pagi saudaraku yang di penjara. Jadi selalu sampai kita di dalam penjara itu dibilang duo maya, karena kemana-mana berdua. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun kami masih bersahabat. Ya, dari yang tidak mengenal satu dengan yang lain, dia sebagai, kita juga menjadi sahabat, sebagai keluarga Tapol Napol. Jadi itu yang menjadi background saya dengan Bu Asma. Dan saya minta, saya sungguh sangat berapresiasi sekali. Semua kita hadir di sini, semua juga kita merasakan bagaimana ketika suara kita itu dibelenggu gitu. Padahal cuma satu-satunya sekarang yang menurut pikiran saya cuma satu-satunya hak yang kita miliki sekarang, karena nggak ada jaminan sama sekali. Jaminan kehidupan kita yang untuk kesejahteraan, jaminan itu semua menurut saya bullshit semua. Jadi jaminan yang buat kita tinggal satu yang kita bisa pegang itu adalah jaminan untuk kebebasan berbicara. Itu juga sudah mau dikebiri. Jadi saya minta untuk pasal 28 itu kembali ditegakkan. Kita itu dan sebenarnya kami ini seorang ibu-ibu, emak-emak yang memikirkan nasib anak cucu kita ke depan. Bukannya berarti kita mau, kalau dibilang apakah kita cinta negara, apakah kita benci sama pemerintah, tidak sama sekali. Justru kita ini saking cintanya, bayangin seharusnya kita mengurus suami, mengurus anak, ini ngurusin negara. Karena apa? Ya karena kami terpanggil untuk bicara seperti itu. Jadi ketika saya mulai koreksi, mengkritik, itu bukan ada kebencian dengan personnya Pak Jokowi, tidak, tapi kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi itu menyengsarakan rakyat. Itu yang kami suarakan di dalam semua postingan-postingan kami. Lucunya untuk saya sendiri, saya illegal akses, tuduhannya illegal akses terhadap saya punya Facebook sendiri. Jadi negara, bagaimana betapa hebatnya negara mengambil hak pribadi seseorang, itu kan private saya itu sebenarnya Facebook. Tapi sudah dirampas, dijadikan itu milik negara tanpa melalui proses. Sedangkan orang aja kalau itu kan ada proses tuh, mau ngambil barang sitaan. Ini kan nggak langsung diambil, dimiliki negara. Itu proses seperti apa? Saya belum tahu tuh hukumnya seperti apa. Itu hak yang pribadi ya. Maksudnya hak berbicara kita Facebook gitu, Instagram. Kecuali kalau yang mematikan itu mungkin perusahaan Facebook sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau sudah negara, waduh, itu udah nggak ngerti deh bagaimana. Kecuali kalau Facebooknya sendiri mematikan, saya masih wajar. Oh, ini karena Facebook yang memiliki Facebook, kayak Instagram yang memiliki Instagram. Tapi kalau negara mengambil kita punya akun sendiri, itu belum masuk akal saya. Mungkin orang-orang yang ahli hukum bisa memberikan penjelasan kepada kita ini. Karena pada saat itu tidak ada proses untuk pengambilan penyitaan itu dengan proses pengadilan. Jadi langsung saja diambil bahwa itu. Nah, ketika saya membuka itu saya dianggap illegal akses terhadap Facebook saya sendiri. Nah, itu yang membuat saya agak lucu menurut saya. Tapi ya itulah namanya, karena begitu kekuasaan diganggu, ya akan terjadilah hal-hal yang tidak mengenakan kepada kita. Tapi kita nggak berhenti di situ saja. Saya bersyukur juga termasuk salah satu Tapol Napol di sini. Teman saya banyak jadinya sekarang. Luar biasa, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semua jadi teman saya.
Nah, tetapi kan di sini kita bersyukur, saya adalah pendukung Pak Prabowo dari 2014. Saya sudah mendukung beliau dan alhamdulillah puji Tuhan dia sudah, Bapak kita sudah menjadi presiden, dan saya mohon kepada Bapak Presiden, kami sangat militan kepada Bapak. Kami benar sungguh-sungguh sangat militan. Dan tidak pernah kami mau meminta sesuatu jabatan apapun, tidak, karena kami perempuan, kami ibu, seorang istri. Kalau saya mendukung Pak Presiden itu karena saya Presiden Prabowo itu karena saya bisa menilai, kami ini kan bukan orang bodoh, kami bisa menilai kemampuan beliau. Dan kita semua mengerti lah. Kalau dibandingkan ya yang lain ya, saya bukan mau. Mama Indonesia, pendukung Prabowo Subianto. Jadi bukan kita bisa menilai kemampuan Pak Prabowo seperti apa, diplomasinya seperti apa, sangat mumpuni sebagai seorang pemimpin Republik Indonesia. Dan saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo, dan khususnya mungkin karena beliau sangat sibuk, tapi bisa ada masukan juga dengan dari Bang Profesor Dasko, Bang Dasko yang sering saya panggil Bang Dasko sih. Saya juga sudah menghubungi beliau, Bang. Jangan lupa kami, Bang. Kami adalah orang-orang yang sangat setia dan militan. Sampai kami mau berlelah-lelah, bercapek-capek, sampai kami juga masuk di dipenjarakan. Yang seumur hidup saya nggak pernah terpikirkan, pernah terbesit atau pernah mimpi saya masuk penjara, nggak pernah sama sekali. Tetapi bukan itu berarti saya jadi kecil hati, tidak. Justru ini membuat saya tambah semangat gitu loh. Dan begitu juga saya juga udah bicara pada saat itu dengan Bang Dasko, Bang, tolong Bang, ini teman-teman semua kami memohon karena tidak. Saya tahu Pak Prabowo itu punya kebijakan sendiri dan tidak bisa diganggu. Dia punya hati yang luar biasa baik. Jadi melihat ketika orang itu biar meskipun tidak mendukung dia sama sekali, tetapi ketika orang itu benar pasti akan ditolong dan akan dibenarkan. Apalagi kita yang sebagai pendukung militannya ini. Nah, saya percaya Pak Prabowo pasti memberikan amnesti, rehabilitasi, abolisi kepada kita. Itu yakin. Seorang yang berseberangan saja, kalau boleh dibilang seperti Pak Hasto, dan begitu juga dengan Pak Tom Lembong, itu kan udah bersebelahan kan, rival, tapi diberikan juga karena belas kasihnya Pak Prabowo sebenarnya. Dan itu hak prerogatif Presiden. Tidak ada yang bisa memaksa, tidak boleh, tidak bisa, itu hak dia sesuai dengan konstitusi. Tidak hidup untuk Jokowi. Jadi saya juga ada bincang-bincang sama Bang Dasko. Apa yang Bang Dasko katakan sama apa yang Bang Dasko katakan kepada saya masih ingat sampai sekarang. Kak, saya abangmu ini merah putih, Nel. Jadi kita berikan tepuk tangan. Itu adalah satu siloka. Siloka maksudnya itu adalah satu sign buat saya bahwa Bang Dasko mendukung acara ini dan mendukung perjuangan kita. Nah, sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan terus kita semangat. Jangan pernah tetap harus tetap bersuara. Jangan pernah diam. Kalau sesuatu yang tidak anggap kita tidak benar, tetap kita berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segera menyusul. Sedikit Bang, jadi izin saya tambahkan. Arti kata kuncinya, Pak Hasto dan Tom Lembong aja yang berseberangan secara politik diberikan abolisi amnesti. Ini saya lihat ini hampir 100% kan pendukung Prabowo 2019, betul nggak? Dan semoga ini dengar Bang ya, semoga kita di amnesti dan abolisi kita memang diberikan oleh Pak Prabowo. Amin. Siap. Langsung kami persilakan kepada Pak Eko Suryo. Tepuk tangan dong untuk Pak Eko Suryo. Baik, terima kasih MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Karena mau merdeka bulan depan, minggu depan ya, hari Minggu. Tolong sambut dulu salam kemerdekaan kita. Merdeka! Merdeka! Ulang lagi tangan kiri ya, bukan kanan. Merdeka! Merdeka! Kenapa kiri?
ini simbol perjuangan rakyat, kemerdekaan. Kalau ini liberalisme, ya, sebagai orang perjuangan harus bisa bedakan mana lawan mana kawan. Merdeka, berarti kawan. Sekali lagi. Sekali lagi, merdeka. Sebagai merdeka. Jadi sebagai aktivis harus pahami, kiri itu simbol kemerdekaan, perlawanan rakyat. Kanan itu adalah liberalisme, borjuasi. Ya. Jadi harus dengan kiri. Bukan komunis ya, jangan salah loh. Ya, jadi kiri. Teman-teman sekalian saya hormati, saya ingin testimoni aja, abang-abang, Bang Gada, Mbak Nelly, Mbak Asma, Mbak Hatta. Jadi begini, Bung Karno pernah mengatakan, teman-teman sekalian, for fighting people, there is no journey's end. Untuk orang yang sedang berjuang, tidak ada kata akhir. Ya, jadi bagi kita sekarang yang berjuang untuk memperbaiki kondisi bangsa ini, termasuk memperoleh amnesti, abolisi, dan repatriasi, jangan pernah ada kata akhir. Setuju nggak? Setuju? Maju terus, pantang mundur. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ilmunya. Semua yang di sini aktivis semua kan? Saya dulu waktu masih mahasiswa, mentor saya itu udah orang-orang Banteng lama nih. Kalau kamu jadi aktivis, cuma dua resikonya. Kaki kirimu itu masuk penjara, kananmu itu kuburan. Betul nggak? Dan kita sudah mengalami itu, betul kan? Nah, ini konsekuensi. Yang ketiga, teman-teman sekalian, mungkin kalau soal bicara rezim yang lalu, saya dengan almarhum Ibu Rahmawati itu adalah orang yang paling konsisten menolak Jokowi. 2015 kami sudah bikin yang namanya gerakan Aliansi Tarik Mandat. Itu Mbak Inga tuh tiap minggu tuh, tiap Jumat ikut demo itu. Betul nggak ya? Di Istana Merdeka, di DPR. Jadi kami kerahkan teman-teman dari IMM Muhammadiyah, kemudian GPI, Al-Wasliyah. Justru bukan dari UBK. Saya butuh aktif UBK ya. Teman-teman itu yang kita bergerak anti Jokowi, tiap minggu demonya di istana. Ya. Turunkan Jokowi. Jadi kenapa kami di TO? Karena itu. Ya. Jadi 2015 sampai 2016. Mbak Inga ya, ini testimoninya di sini. Tiap minggu ikut demo nih Mbak Nelly. Tiap minggu lagi, kalau ada tiap hari. Iya, tapi ini bukti bahwa kami adalah orang yang paling anti Jokowi. Kenapa demikian? Jujur saja, waktu itu saya dengan Mbak Rahma itu di partai Nasdem ya. Nasdem adalah partai pertama yang mendukung Jokowi. Kami tolak. Kenapa? Karena kami nggak ngerti siapa makhluk ini. Ya, asal muasal dari mana, nggak pernah tahu dia aktif mana, tahu-tahu jadi calon. Kayak mundur, Bang Anda. Yang calonkan siapa? Ya pertama kan Nasdem dulu. Belakangan. Baru setelah itu Megawati. Setelah itu ya. Jadi kita keluar. Nah, jadi kami memang tidak setuju. Sehingga kami bikin gerakan anti kekuasaan beliau. Nah, kemudian berikutnya adalah kita ini kemarin bahkan sampai sekarang itu kondisi itu ada sistemnya itu residu dari sistem yang keliru. Residu sampah peradaban dari sistem yang keliru. Kenapa? Bang Hatta ini pejuang kembali UUD 45. Ya, jadi karena kita punya undang-undang dirubah, maka seperti begini. Liberal banget gitu loh. Nah, Jokowi itu produk itu. Sehingga awalnya kami ingin merubah konstitusi itu kembali dulu deh. Nah, kemudian saya dengan Bang Ganda dan Bang Hatta dan teman-teman bikin yang namanya GSNI, Gerakan Selamatkan Indonesia. Itu 2016. Ini yang kemudian kita bikin kegiatan di UBK yang dianggap makar. Betul? Jadi beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh kunci nih. Tokoh makar pertama kali. Dan harusnya itu Polri berterima kasih. Ya, dengan adanya itu maka dia bikin namanya apa nih? Direktorat Kamnek itu dibentuk karena adanya kekuatan kita ini. Kalau kita nggak dibilang makar, nggak ada Kamnek. Gitu. Jadi mereka terima kasih sama kita harus ya kan. Ya, jadi ini adalah situasi pertama yang mendasari kenapa kami dibikin makar. Kenapa demikian? Karena kita sudah pada perubahan. Perubahan itu nggak bisa terjadi kalau tidak ada kekuatan tiga unsur yang bersamaan. Pertama, unsur yang mewakili kaum nasionalis. Oke? Itu simbolnya waktu itu Ibu Rahmawati. Kedua, kaum Islam. HRS. Berbeda ya. Ini mau. Yang ketiga, militer. Dulu ada Pak Kiflan segala macam. Jadi Bang Anton, konsep ini adalah konsep kami. Kita tidak bisa berubah kalau tidak ada kekuatan yang tiga ini.
Ya, kalau tiga ini bercerai-berai, selesai. Ini juga yang mendasari kenapa kami lahir. Betul? Karena waktu kami lahir itu pun juga kita bicara dengan beliau-beliau ini, Ibu Rahmawati. Unsur nasionalis, unsur agamis Islam, dan harus ada militernya. Ya. Nah, waktu itu kita bikin desain Ibu Rahma sebagai nasionalis, Habib Rizik sebagai Islam, dan Pak Jenderal itu masuk Pak Kiflan CS itu militernya. Ini adalah desain yang sebetulnya waktu itu sudah kita jalankan, dan ini berlanjut pada kami sebetulnya. Ya Bang Anton ya. Kami mewakili itu juga loh. Ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya kan? Lengkap kan? Nah itu sebenarnya. Ini adalah desain. Nah kemudian itulah kenapa kemudian mereka takut sekali. Ya, takut sekali. Wah, kalau kekuatan ini bersatu, apalagi momentumnya 212, ya kan? Wah, bisa revolusi nih, dudukin MPR. Betul Pak Bang Hatta? Memang kami waktu itu sudah menyiapkan 10.000 orang untuk ke MPR. Waktu itu sebetulnya. Ya, langsung ke Bang Hatta nih, pemberitahuannya. Ya, 212. Ini yang bikin mereka jadi ngeri. Wah, ini teman-teman udah bikin makar ini. Ya kan? Itu sebetulnya yang mendasari kenapa kami dituduh pelaku makar. Jilid pertama. Jilid kedua, itu teman-teman yang dengan Arsyad, dengan Arsyad, Sarumpait dan siapa namanya itu ada Katat ya. Itu juga ada UBK juga lokusnya. Jadi memang UBK itu sebagai lokus tempat terjadi makar 1 dan 2, Bang Anton. Ya, ini dasarnya pertama kali, baru kemudian yang lain. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa sekarang situasi sudah berubah, ya. Kami 2014 saya dengan Mbak Rahma itu di Gerindra. Saya DPP Gerindra sampai 2021. Ya Mbak Asma ya. Saya sempat ketua bidang ideologi, sempat wakil sekjen. Ya. Dan kita lihat Gerindra itu manifestonya adalah kembali ke UUD 45. Oke. Pak Prabowo berkali-kali setiap datang ke UBK bilang, Mbak Rahma, saya ini Bung Karno. Saya ini Soekarno. 2 kali datang ya di UBK, di kampus upacara 17 sampai media itu mendikotomikan waktu itu ya. Istana itu Megawati Jokowi, UBK itu Prabowo Rahmawati. Bayangin tuh. Sampai seperti itu. Ya, 2 kali tuh dikotomi dibuat oleh media massa. Istana itu adalah Jokowi Megawati, UBK itu Prabowo dengan Rahmawati. Jadi saya pikir teman-teman nggak usah berkecil hati. Semua yang depan ini adalah teman-teman yang komited untuk memperjuangkan ini semua. Jadi itu aja mungkin Bang yang saya terima kasih atas testimoni saja. Mudah-mudahan kita satu hati, jangan ada dusta di antara kita. Kita semua semata-mata untuk kebaikan bersama. Setuju? Setuju. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Lanjut Bang Hatta Taliwang. Ya. Merdeka. Merdeka. Saya merasa bersyukur karena sebagian cerita sudah diceritakan oleh Mas Eko, jadi nggak perlu panjang sebenarnya. Tetapi sebenarnya urusan amnesti, abolisi dan sebagainya, khusus untuk saya ini nggak pernah kepikir gitu. Karena saya lihat Ibu Rahmat, anak pendiri negara, meninggal dalam status tersangka, ya kan? Lalu Jenderal Aditya Warman juga meninggal dalam status tersangka. Apalagi saya gitu loh. Jadi saya nggak pernah pikir lagi ya, saya sudah siap mati sebagai tersangka gitu loh. Tetapi karena saya lihat ada perkembangan baru, diajak kita kumpul-kumpul oleh Pak Saganda CS, termasuk Pak Munarman, kemana ini? Nggak ada ya? Kita kumpul-kumpul, lalu membicarakan soal ini. Maka saya jadi ikut semangat lah gitu ya, tetap semangat. Karena sebenarnya jadi tersangka itu udah 2 kali saya kan. Waktu sama dengan Pak Saganda ini di era Orde Baru juga dulu. Kami ditangkap rame-rame, ketua-ketua Dewan Mahasiswa waktu itu, jadi tahun 78 itu. Jadi saya di Kodam 5 Jaya dulu disekap. Jadi itulah ya, sudah cukup banyak pengalaman soal penangkapan ini. Nah, yang terakhir itu saya udah pikir mungkin saya akan meninggal sebagai tersangka sudah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya proses yang sedang berlangsung ini kita bisa direhabilitasi lah, biar anak cucu nggak heran-heran nanti dia nggak bisa bedakan mana kriminal mana politik, pokoknya pernah dipenjara kan.
Itu. Lalu yang kedua yang jadi pikiran saya, terutama menyangkut Pak Roy CS itu ya, itu kalau sampai harus jadi tersangka atau terdakwa lagi, ini benar-benar rusak negara ini. Betul, Bang. Iya kan? Karena contoh dua yaitu Pak siapa yang terdahulu, Bambang Tri sama Gus Nur. Itu kan sesuatu yang nggak jelas, dasar mereka harus dipenjara sekian lama kan. Artinya lewat kriminalisasi dan sebagainya. Masa harus ada lagi? Di tengah Jokowi sudah tidak menjadi presiden gitu. Kan ini benar-benar aneh. Sehingga saya pikir jangan-jangan ini semacam menegatifkan pemerintahan Prabowo ya, dengan cara mereka ditangkap dan sebagainya. Jadi kalau bisa nanti kita berjuang bersama nanti kalau mereka sampai harus ditahan dan sebagainya, kita harus turun. Bantu ya Bang, bantu. Kita bantu semua. Berada di garda terdepan. Iya, kita harus jadi garda terdepan lah untuk membantu jangan ada lagi kriminalisasi ini. Itu yang penting. Yang ketiga yang saya pikir, dengan timing waktu yang tinggal beberapa hari kemerdekaan itu, biasanya pengumumannya tanggal berapa kalau mau ada? Tanggal 17. Apa mungkin ini? Karena Pak Habil, mana Habil? Pak Habil keluar. Pak Habil tuh nggak tahu kalau dengar nama Pak Dasko kenapa dia jadi kayak bete gitu. Sorry ya. Jadi kalau saya nggak tahu secara teknis hukum kan prosesnya kan pasti lewat Ceknek, lewat Kemkumham dan sebagainya gitu. Apa benar ada waktu cukup untuk bisa dilakukan keputusan seperti itu? Itu aja pertanyaan saya. Bentar, ya, Bang, silakan. bisa saya tanggapi. Waktu itu kita sudah bersurat pada tanggal 24 Februari melalui semua lembaga, baik dari lembaga kepresidenan, Kementerian Hukum, dan begitu juga dengan Komisi Komnas HAM, baik juga kepolisian, kejaksaan, semua sudah kami surati pada saat itu. Jadi ini proses bukan hanya langsung serta-merta simsalabim terjadi, tapi sudah melalui proses yang lama sebenarnya. Kami sudah bersurat secara resmi dan juga sudah ada pembicaraan meskipun tidak secara masif, tapi terus pembicaraan itu komunikasi itu tidak pernah putus. Jadi sampailah kemarin ada signal sebenarnya, signal yang memberikan memberikan rasa emosional yang emosional yang kuat, khususnya kepada saya karena Profesor Dasko sendiri yang saya merah putih. Berarti ya menurut saya itu adalah sebagai signal bahwa apa yang kita aspirasi, apa yang kita kita pertanyakan kepada beliau itu mendapatkan respon yang baik dari negara. Oke, ya memang kalau ini bisa terjadi, artinya abolisi rehabilitasi ini di tanggal 17 Agustus itu sebuah kredit poin politik besar bagi pemerintahan ini. Jadi yang untung besar itu justru pemerintahan sebenarnya. Itu secara politik ya. Karena di mana-mana setelah terjadi perubahan rejim biasanya orang tahanan politik dan sebagainya itu dilepaskan, direhabilitasi dan sebagainya seperti era Pak Habibie dulu kan. Prioritas pertama itu malah setelah pergantian rejim. Nah itu yang kita harapkan, ini kredit poin bagus karena itu bisa menutup kontroversi soal kemarin itu abolisi dan sebagainya, karena itu terkait dengan isu korupsi yang bisa pro kontra kan. Jadi kalau yang ini menutup itu. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo menangkap apa yang tersirat ini dari persoalan yang kita bicarakan pada hari ini.
Semoga Pak Prabowo bisa tersentuh lah ya. Saya tahu beliau orang yang baik hati, ya kan. Dari sekian pengalaman kita berinteraksi dan sebagainya, kami menangkap batinnya itu batin yang baik gitu. Bahwa implementasi dan sebagainya itu urusan lain lagi, di manajemen, di administrasi dan sebagainya. Tapi prinsipnya beliau orang baik. Insya Allah kita akan dikabulkan ya kalau saya pikir. Kalau tidak dikabulkan justru aneh. Berarti ada sesuatu yang tidak menginginkan proses ini. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka sesi tanya jawab kepada para tamu yang sebelum tanya jawab. Bagaimana itu ada mic Bang? Di situ. Saya nggak usah berdiri aja, mau menyampaikan bahwa kita tidak berhenti di sini. Nanti tanggal 19 Agustus 2025 ya, kita mau aksi di jalan mengibarkan bendera spanduk raksasa 1 kilometer. Ya. Lokasi Datang mana ya? Bang? Lokasinya di depan Bawaslu. Di depan Tempat Bawaslu. banyak orang kematian waktu di tragedi Bawaslu. Jam berapa Bang? Temanya perkuat Presiden Prabowo terbitkan Amnesti, rehabilitasi dan abolisi. Jam sekitar jam berapa? Jam 4 Oke, siap. Sore yuk. sore. Ya jam 3 jam 2 kumpul. Oke. Teman-teman silakan datang, kita kibarkan bareng-bareng. Kan berarti tanggal 17 tidak ada itu amnesti. Bukan. 19. Sambil jalan aja. Ada atau tidak ada tetap jalan. Karena judulnya perkuat Presiden Prabowo. Iya. Perkuat. Kalau misalnya Bahasanya kan perkuat. Perkuat, iya. kita yakin aja. Kan ini yang kalau dengar-dengar ini kan ada 1160-an. Ini baru jadi kan bertahap. Seperti yang kita ada di media ditulis itu bertahap. Jadi itu kita memperkuat beliau lagi untuk memberikan sebanyak-banyaknya dukungan. Berarti ada kriminal juga kan. Kita nggak ada kriminal, beda lagi. Kita beda lagi. Iya, lain lagi, beda. Kita khusus yang tapol-napol. Baik. Beliau ya? Baik. Tetap di tempat Bang, karena ini sesi tanya jawab. Saya dikit ya, teman-teman, ini dikit ya. Pada akhir Oktober tanggal 29 tahun ini ya sampai tanggal 2 saya itu jadi co-organizer dari Ubud Writers and Readers Festival, International Festival. Tepuk tangan dong. Nah, itu ribuan turis dan penulis-penulis internasional, 100 penulis terkenal internasional akan ada di sana. Nah, tadi apa yang diucapkan oleh Ibu Nelly ya sambil beliau nangis tadi, itu adalah peristiwa kemanusiaan yang kita harus tulis. Semua ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah di penjara, tuliskan apa yang bisa kita tulis. Kalau kita mau sama-sama, nanti saya latih, saya buat pelatihan menulis ya, supaya itu nanti bisa kita pamerkan di sana. Bulan Oktober Ya, setuju masih nggak? sempat Iya. Bang, setuju. Ya. Ya, jadi saya kemarin minta Pak Fadli John karena saya buat acara sama dia untuk mendukung itu, dan dia mendukung sama Ketua Komisi 10 Heti Pasepudin. Nah, saya nanti mau minta Pak Fadli John bedah buku presiden di sana. Ya kan, Indonesia Paradoks dan solusinya. Dan presiden bisa datang, bisa juga pakai video call. Itu salah satu acara saya di sana nanti. Nah, tapi ini semua yang masuk penjara itu kalau bisa buat tulisan, kayak Ibu Asma buat tulisan aja 1 halaman, 2 halaman. Atau kalau mau nulis yang panjang juga silahkan, nanti kita terbitkan dalam bahasa Inggris ya. Kalau bisa dalam sebulan ini teman-teman udah serahkan ke saya, nanti saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, nanti ditampilkan di sana. Itu aja dari saya, terima kasih. Nanti akan dibikin pengumuman lagi ya Bang untuk jadi diingatkan kembali bahwa besok tanggal 19 Agustus jam 3 sore kumpul jam 2 itu di mana tadi Bang? Bawaslu, di depan Bawaslu, memperingati 21 sampai 23 Mei ya. Baik, kami buka sesi tanya jawab kepada yang pertama ada Bang Muslim Arbi, berikutnya ada Bang Rahmat Shah,
Ada lagi? Sesi pertama kami buka 3. Bu Hilda barangkali? Ada? Bang Musir Marwi dulu ya, kami persilakan. Maju bang. Maju bang, maju ke depan. Bang, boleh maju ke depan bang, soalnya medianya nyorot ke depan semua ini bang. Depan bang. Kiri bang, kiri. Ibu Nelly. Nah, gitu bang. Balik lagi bang, balik lagi bang. Bung Anton. Nah, Ibu siap bang. Asma. Mas Roy, ya, makasih terliwang. Kerja dokter. Belum. Jadi gini, ini Bang Ganda. Saya minta ini, terutama Pak Dasko, ya, itu jangan lagi gelap Indonesia gelap ini kan ini deh, kelengkapan, ya kan? Tapol-napol, ya kan? Nah, di era Prabowo ini jangan lagi terjadi. Nah, oleh sebab itu kebetulan saya didaulat menjadi ketua TPUA, ya kan? Yang sekarang ini 12 orang yang sudah dipanggil terlapor, termasuk ini nih, siapa namanya? Mary. Mbak Mary, ya kan? Kemudian ada media juga, jadi saya bikin klaster. Ada advokat, ada aktivis, ada Abraham Samad, ada jurnalis dan sebagainya. Jadi kalau begini terus Indonesia terus seperti apa yang kita inginkan, gitu, ya kan? Jadi saya sebetulnya tidak diundang acara karena ini kan katanya tapol-napol ya. Tapi karena dapat undangan di grup, ya kan, Ganda jadi saya datang. Pesan saya adalah bahwa mari kita akhiri Indonesia gelap itu dengan cara apa? Jangan lagi Prabowo membiarkan Kapolri, ya kan? Itu kan Kapolri gitu loh. Kalau Kapolri nggak mau merintahkan Kapolri, jangan. Pasti balik ke itu, gitu loh, ya kan? Nah kemarin itu kan Kapolri sudah ganti Bareskrim, ya kan? Ganti Wakapolri, ganti Kapolda, tapi tetap panggung terus. Ini kan seakan-akan membenturkan ini antara aktivis kritis, advokat, jurnalis dengan Prabowo, ya kan? Nah jadi saya harap pesan acara hari ini kepada semua kita, semua teman-teman, semua bangsa Indonesia, kita berharap Presiden Prabowo pada tanggal 17 besok ini nyetop. Saya menulis hari ini, Egy Sujana dan teman-teman, mereka bilang katanya dia kabur ke Inggris, nggak juga, ya kan? Egy itu sakit memang. Maaf, saya coba buka. Dia ngeluh ke saya, sakit kanker, dioperasi, mau dipindahkan ke perut. Saya bilang, Gik, jangan. Di ke Malaysia, ya kan? Akhirnya, udah. Tapi kemudian penyembuhan, nanti kembali ke Malaysia lagi. Nah, di framing di media, Egy ini larikan diri. Nggak juga, saya jadi saksi. Kenapa? Kemarin pada saat di Polda Metro Jaya dia datang. Juga pada screen, datang dia. Nah, jadi, oleh sebab itu, bagaimanapun, ya kan? Egy juga pernah masuk bersama Liu Sukarisma, ya kan, Ratna Sarumpait dan sebagainya, gitu kan. Nah, persoalan tadi Bang Hatta bilang, jangan sampai meninggal, apa namanya itu? Sebagai tersangka. Pak Hasto saja mau meninggal itu minta dicabut, Pak Hasto itu, ya kan. Jadi saya kira kita akhiri Indonesia gelap ini dengan cara salah satu di antaranya, jangan lagi mengkriminalkan para pemikir, para aktivis, dan para penegak hukum. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, jadi ini bukan pertanyaan ya? Ya, permintaan ya? Ini penegasan. Konfirmasi. Baik. Bang, Apa Korli dicopot? Nanti kan udah tadi. Bang Rahmat Shah tadi, sebentar Bu Hilda, Bang Rahmat Shah dulu. Ini orang Medan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Izin para senior, saya Rahmat Shah Sitompul dari Medan, tapi domisili Jakarta. Apresiasi luar biasa kepada inisiasi Jaki, Bapak Ibu para senior sekalian. Saya yakin kita sepakat semua bahwa 10 tahun kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan terburuk. Setuju? Parah, menjijikkan, sadis, pembunuhan di mana-mana, tidak peduli mau itu Anda tokoh, artis, aktivis, betul Pak? Ulama disikat habis, mak-mak sikat habis, anak-anak dibunuh. Bagaimana kejadian di Bawaslu, betul? Betul.
Betul. Bapak Ibu, Abang dah senior sekalian, saya 2019 Ketua Pemenangan Prabowo Sandi Bang, Kabupaten Batubara. Saya ditembak Pak, mobil saya ditembak, saya dipenjara, abang saya mati di dalam mobil. Sampai hari ini Bang, saya masih mencari keadilan Bang. Apa yang dilakukan oleh senior saya Jaki ini luar biasa. Memfasilitasi kita semua, korban politik, korban kebiadaban Jokowi. Kalau Abang Sahganda bilang tadi PKI, ini lebih dari PKI Bang. Betul. Sadis Pak. Sadis. Para senior sekalian, saya yakin tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil. Betul. Tidak ada kebersamaan yang sia-sia. Abang dah senior kakakku sekalian, dalam kesempatan ini saya pikir tidak cukup hanya amnesti, abolisi, rehabilitasi, tidak cukup. Saya yakin, jangan lupakan Pak, Kak, masih ada ratusan bahkan ribuan yang berani menyuarakan Prabowo 2014, 2019. Betul? Mereka mungkin takut, mereka sampai hari ini tidak terdata Kak. Seperti saya, kasus saya masih menuntut keadilan sampai begitu banyak bintang-bintang Pak yang saya datangi, penakut semua, gak berani Kak. Ada apa ini? Siapa Jokowi? Siapa Jokowi? Hari ini terbuktikan Allah Maha Adil, terbuka. Ternyata ijazahnya pun palsu, betul? Terima kasih diberi kesempatan. Bapak Bungkat ya, Masya Allah. Saya yakin tidak ada perjuangan yang sia-sia. Terima kasih Bang, abangku ya, Bang Yudi. Terima kasih Bang, saya diundang. Sampai hari ini pun Bang, saya masih berjuang Bang. Sampai berjuang. Dan saya yakin sekali lagi tidak ada perjuangan yang sia-sia. Bantu kami Kak yang mencari keadilan abangku sekalian yang belum tuntas korban kebiadaban Jokowi. Ada ratusan keribuan di luar sana. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambung Ibu Hilda Basalam. Abang siapa nama Bang? Aknil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka apa durung merdeka ya? Belum. Jadi ngomong merdekanya gimana? Merdeka ngono. Mereka. Ya oke, terima kasih kepada inisiator Jaki dan rekan-rekan yang saya hormati semuanya yang duduk di sini dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah silaturahim ini membuat bulu Roma merinding sekali. Ya, mengenang masa lalu menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi yang sangat viral pada saat itu. Saya dituduh sebagai apa ya, menghabiskan uang cendana untuk demo. Padahal mohon maaf, namanya Mas Tommy diminta dosanya jangan dikasih. Apalagi duitnya ala Gusti double. Ya memang begini, kalau terlalu tegang nggak enak. Memang saya bagian dari pelawak kadang-kadang. Ya. Jadi mengingat teman-teman semua seperjuangan ini yang suka duka di dalam penjara, alhamdulillah dengan adanya Jaki dan teman-teman kita bisa silaturahim. Dan insya Allah kita jangan sekarang aja silaturahim, nggak seru. Silaturahim lagi, mbok duitnya teko di aku karo. Terserah lah, ya kan? Dan ini saya juga nyeleneh menindaklanjutin kemarin itu. Saya nggak sempat datang acaranya Bang Saganda sama itu. Padahal saya itu senang banget urusan event organizer. Senang sekali. Dulu saya pernah punya pengalaman, boleh ya cerita sedikit ya. Di event organizer zamannya Pak Bang Yos, saya pernah ke luar negeri beberapa ini dengan judul
kolaborasi seni budaya Indonesia sebagai duta wisata ke mancanegara. Alhamdulillah sekarang ada link dari New Zealand. Justru saya bahas ini, saya mau minta tolong sama jenengan semua ini. Masalah event organizer, Kemendagri dari New Zealand akan datang ke Bali. Jadi saya pengen dibantu bagaimana tindak lanjutnya kepada bapak-bapak ini ya, yang kemarin acara event organizer dengan Bapak Fadlizon. Rencana saya mau akan ke sana, mohon dibantu. Nah itu intinya ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin dalam lah iya Pak Saganda kan kemarin sama itu yang kemarin acara event itu lo ojo manggut-manggut, serius iki serius teman-teman New Zealand. Iya. Ini ya ceritanya, dapat telepon langsung ini dari New Zealand. Mari mendukung Bali International Business Connect ajang promosi produk Indonesia ke panggung internasional. Bali International Business Connect dari kopi, rempah-rempah dan lain sebagainya, pokoknya yang bisa kita jual gitu. Nah untuk selanjutnya lebih dalamnya nanti kita 4 mata lah, 6 mata kita ngobrol ya. Yang lain mereka setia. Ya masa cerita politik terus ya bosen ya. Bukan nggak senang politik ya, senang, tapi minimal ya kita mau cari fulus lah, bareng-bareng gitu loh. Masa teman kita ada di sana jadi duduk di DPR sana sini, masa kita nggak dapat apa-apa, kecut. Loh ya kan, minimal ya kita gimana? Aku mau ke New Zealand. Bagaimana ada lagi yang mau dijual Mas Dasko? Urusannya kamu ngapain sih? Orang saya disuruh Bang Saganda ke Bang Anton. Asal jangan jual pulau aja ya Bun. Lo enggak lah, enggak tipe kalau begitu saya. Sepertinya begitu aja. Saya ingin kembali lagi bagaimana mengembangkan event budaya dan pariwisata ke luar negeri. Dengan apa yang bisa kita garap, karena Indonesia ini sangat indah dan sangat bisa dijual. Bisa handicraftnya, tariannya, segala macam itu kan banyak sekali ya. Kaya ya itulah. Sementara begitu aja. Nanti insyaallah. Terima kasih Bu Hilda. Ya terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab oleh Bang Saganda. Tapi benar juga loh kata Bu Hilda. Oh iyalah. Yang di sini berjuang sampai di penjara, yang sebelah udah terpidana pakai Rubicon merah. Edan kan? Kami persilakan Bang Ardil ya. Silakan. Situ di depan ini Mbak. Jokowi aja yang dijual Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agniel Esta yang sekasus dengan Pak Jenderal Kiplan, yaitu Pak Abdul Malati dan Iwan Kurniawan, terus Armi, Ipan, saya sama Bunda Pivi. Nah di sini saya cuma mau menanyakan saya ini. Acara ini dibuat untuk memperkuatkan amnesti, abolisi, represi, tapol rejim Jokowi untuk persatuan Indonesia. Yang harusnya saya pengen tahu ini kalau selesainya nggak ada rumusannya, kapannya, apanya, terus caranya, saya juga bingung. Yang ada dari tadi saya dengar hanya berbicara tentang rejim yang pernah terjadi, nggak sesuai dengan apa yang ada di gambar ini gitu loh. Nah karena kalau kita bicara yang kemarin kita begini, ini Jokowi begini, itu udah basi. Kita nih bicara bagaimana kita bisa cepat dapat ini kan. Intinya kan itu acara ini, betul tidak? Kenapa ini larinya jauh? Kalau buat bicara mengenai itu, saya juga lebih banyak saya bersiap mati daripada yang lain mungkin. Hukuman saya hukuman mati dan seumur hidup. Yang paling berat dari seluruh Napol dan Tapol. Gitu loh. Ancaman hukuman dan boleh dicek YouTube. Daripada Jenderal Kiplan semua saya paling tinggi. Gitu loh. Tapi ini nggak ada pembahasan tentang kapannya, ya kan? Nggak ada. Tadi bicara mengenai rejim, capek Pak bicara rejim. Siapapun presiden, siapapun pejabat ya di Indonesia ini korup.
Semua karena uang bicara. Mohon maaf, boleh tanya General Kiflan, saya tidak pernah bicara uang. Dalam memperjuangkan Indonesia, nyawa saya pertaruhkan. Gitu loh. Dari dulu, kapan pernah lihat saya minta kemana-mana? Nggak ada. Jualan kemana-mana nggak ada. Uang pribadi saya sendiri. Angkat senjata saya sendiri. Nggak ada saya minta sama siapa. Nah di sini ya, tadi saya dengar bahasanya cuma ini itu bahasa-bahasa. Aduh, capek lagi. Berarti sama aja kita mau minta sesuatu pada negara ini. Nggak usah, cobalah sekali-sekali kita berhati patriot gitu. Nah ini kita bahas kapan dapatnya, kasihan yang di bawah-bawah yang pada susah, yang belum dapat, dan kita pikirkan diri sendiri. Itu maksud saya. Maaf nih kalau saya ngomong agak keras, karena saya nggak biasa dengan yang halus-halus. Saya anak Priok, biasa dengan bicara keras gitu loh. Jadi itu maaf sebelumnya para senior-senior nih kalau saya berbahasa seperti ini. Jadi dari tadi saya dengar tidak ada pembahasan tentang ini. Kapan ini dilakukan? Ya kan, sampai di mana? Nggak ada. Yang ada bicara tentang rejim. Capek. Kalau mau bicara begitu sekarang gini aja. Siapa yang benci Jokowi? Kumpulin duitnya, saya yang hantam. Ayo, silakan. Saya bicara serius. Wartawan boleh tulis. Saya udah siap mati. Dari dulu saya siap mati. Jadi jangan ngomong doang, sosmed tapi nggak siap. Hari ini saya ngomong, siapa yang benci Jokowi, saya yang hantam. Saya siap mati. Kumpulan anggaran buat keluarga saya. Udah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk diperjelas lagi bahwa hari ini adalah acara silaturahim persaudaraan Tapol-Napol. Jadi kalau untuk agenda dan lain sebagainya mungkin akan dijelaskan, Bang. Info-infonya bisa didapat di mana, Bu Nelly, tentang perkembangan ini? Ini kan masih silaturahim. Iya, makanya ini adalah acara silaturahim. Jadi bukan hanya acara silaturahmi. Sebenarnya ini ada proses menuju ke sana. Tetapi kan semua itu tidak langsung, ya kamu bebas. Itu ada prosesnya. Ini negara, bukan perusahaan perusahaan pribadi. sekalian aja ditanggapin langsung ya. Jadi mungkin untuk Bang Akmil ya. Proses ini bukan hanya baru 1-2 hari, tapi ini proses yang sudah agak lama. Dan pembicaraan kami dengan pihak pemerintah itu bukan cuma sekali, tetapi sangat berkelanjutan dan komunikatif. Terakhir itu saya sudah berbicara dengan, saya sudah WA Profesor Dasko, Bang Dasko yang saya panggil Bang Dasko, dan beliau sudah memberikan, tanpa saya harus merinci, saya sudah mengerti beliau ini hati seperti seorang Bang Dasko ini seperti apa, orangnya seperti apa, kinerjanya seperti apa, udah nggak usah diajarin, karena dia udah, kalau dia bilang merah putih itu tandanya ya merah putih gitu, dan dia tidak pernah ada yang namanya kata abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Apa kalau abu-abu, saya nggak kenal namanya Bang Dasko seperti itu gitu. Jadi kita tunggu saja, karena ini butuh proses yang selalu, kan semua ada mekanismenya melalui dari Kementerian Hukum dan HAM mungkin, dan data-data kita juga diaktualisasi lagi, ada revisi, mungkin ada yang salah pasalnya, tapi yakinlah bahwa Bapak kita Presiden Prabowo Subianto akan memberikan apa yang kita sekarang ini kita adakan acara ini untuk memperkuat beliau, meyakinkan beliau untuk memberikan amnesti, abolisi dan rehabilitasi kepada semua Tapol-Napol 2014 sampai 2024. Percayalah, insya Allah. Sambung. Terima kasih ya Bung Adil ya. Jadi ini mungkin Bung Adil tadi baru datang ya. Jadi pas Yudi tadi di depan tadi udah menerangkan maksud daripada kita di sini adalah yang penting satu silaturahmi. Silaturahmi itu kan memperbanyak umur ya. Jadi kita silaturahmi, ada teman-teman kontribusi, ada yang keluarin uang datang kemari, ada yang keluarin ongkos, ada yang
keluarin perhatian, nulis apa segala kita hargai. Jadi kita menghormati orang-orang yang mengumpulkan kita di sini ya, terutama. Ya. Jadi maksudnya jadi saya datang kemari ini. Nah, ini kan berasal dari tahun lalu yang saya buat, kemudian Yudi buat, kemudian sekarang bersatu. Karena Yudi sama saya ini kan satu penjara kemarin ya, itu teman-teman tahu, satu di Barreskrim. Jadi kita saling ngerti, kalau Yudi yang jalan saya percaya gitu loh. Saya jalan, Yudi percaya sama saya. Nah kita kan baru sekarang menyatukan ini antara Jaki dan Perseroan Tapol-Napol. Kenapa? Karena supaya kita makin konsentrasi pada fokus nama-nama itu. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, jadi buat saya silaturahmi itu penting untuk menjaga spirit. Karena kita ini pejuang. Ya, kalau pejuang itu kan bersatu gini, spiritnya makin tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ada teman-teman yang meminta, ya seperti Ibu Hilda tadi, gimana caranya nih kita masuk ke bisnis dong juga. Ya, itu kita coba pikirkan. Saya dulu sama Bu Vivi coba berusaha untuk mikirin, tapi kepala saya pusing karena memang bukan orang bisnis. Ya kan? Nah, mungkin di sini teman saya Anton orang bisnis, dia punya restoran Padang dan mie Bangladesh sudah banyak sekali, itu bisa pengusaha. Nah, ini memang ada orang tipe-tipenya. Ya Hatta Taliwang senangnya catur. Ya kan, nggak bisa dia disuruh selain organisasi catur ya, gitu. Ya kan, jadi ada macam-macam. Kalau Mas Eko unik lagi lain. Jadi kita tetap ingin memang what next, ya kan, itu ke depan sharingnya bisa apa. Kan kita ini kalau udah silaturahmi kan maka namanya jadi persaudaraan tolong menolong, ya kan. Kalau ada yang susah minta tolong kepada yang lebih mampu. Ini kan juga bagus. Ya, apalagi teman-teman di sini banyak juga yang umurnya kayak kata Bang Hatta Taliwang ini perasaannya udah mau meninggal masih tersangka, ya kan? Ya kan kita Al-Fatihah ya untuk teman-teman yang tersangka ya, udah meninggal. Ya, saya ingatkan tuh ada satu lagi Joko Edi Abdurrahman, ya itu 7 dia itu tersangkanya itu 7 Joko Edi 7 Joko Edi Abdurrahman tersangkanya 7 ya, udah meninggal, udah wafat. Jadi Bu Rahmawati, Joko Edi, Lius Sungkarisma ya udah meninggal juga. Itu teman-teman kita doakan beliau-beliau. Jadi 2 itu, 1 kita silaturahmi, 2 what next. Nah yang ketiga yang penting itu yang harusnya jadi pertama, ya kita bekerja untuk menuntut hak kita supaya kita diamnesti, abolisi, rehabilitasi. Ya pekerjaan ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya pekerjaan ini buat orang yang bekerja. Ya ada satu lagi Jainuddin Arsad harusnya hadir di sini. Ya itu mendetailkan. Jadi teman-teman Jaki terus Jainuddin Arsad mendetailkan itu capek loh. Mendetailkan itu ya. Gitu loh. Kalau kita cuma ngasih gelondongan ke pemerintah, dia kan nggak ingat-ingat lagi kasusnya. Kasus Firja Hussein apa coba? Antonnya baru nanya lagi tadi. Ingatin waktu, ya makanya makar kan, tapi apalagi pemerintah, kan dia pengen tahu, makanya Jaki dan teman-teman membuat nama Hatta Taliwang, pasal berapa, kasus berapa, ya kan, Habib Rizik mungkin pasalnya ada 20, ya kan, itu kan harus diteliti, kita cari, kita google, kita ini, jadi ada 3 hal, jadi buat Pak Adnil tadi, terima kasih kritiknya, tapi kita ini bukan saya atau Pak Yudi, itu lebih hebat dari kalian. Enggak, saya juga nggak mau di depan, kalau mau digantiin silahkan. Ya, jadi kita bukan orang yang diminta pertanggungjawaban buat acara ini. Sekali lagi bukan. Saya sama Yudi, ya dan teman-teman tentunya yang mau sponsori acara ini berinisiatif membangun 3 hal tadi, silaturahmi, ya kemudian memikirkan masa depan kita, yang terus habis itu supaya kita dapat amnestinya kita kejar. Ya. Gitu. Dan saya kan juga konsisten teman-teman untuk melihat saya dalam isu ini tetap menyuarakan, baik podcast ya, kalau lihat podcast saya menyuarakan terus. Ini bagian upaya aja. Kalau Pak Prabowo kemudian belum, saya sabar, karena kan tidak gampang buat Pak Prabowo nendang pantat Jokowi keluar dari lingkaran kekuasaan dia. Dia kan orang Jawa, nggak kayak kita orang seberang. Kalau kita orang seberang, injak langsung tuh Jokowi mati langsung.
kalau udah presiden. Iya dong. Kalau orang Jawa kan dia mesti apa? Ya gitu pelan-pelan, alon-alon asal pelakon gitu kan. Itu ya mungkin yang buat adil ya. Saya pikir nih udah selesai kali ya. Kita tinggal silaturahmi aja. Daripada kita ada tanya jawab lagi, kita mending sambil makan sambil ini ya. Siap. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanggapi nggak, Pak? Saya pikir nggak usah tanggapin. Nggak usah ya, baik. Selesai lah. Kalau begitu kami undang ke depan untuk testimoni.